Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmatullah dan juga Pak Heri Bastaman sudah mengundang saya untuk hadir pada hari ini, dan juga seluruh duta lingkungan yang hadir pada hari ini. Itu menunjukkan bahwa kita sangat berkomitmen untuk membantu program lingkungan hidup di negara kita. Dan mudah-mudahan dengan adanya Bapak Ibu serta adik-adik dan juga teman-teman wartawan, saya juga wartawan, hadir pada hari ini juga menunjukkan bahwa kita semua peduli pada lingkungan kita. Dan juga tentunya kita harapkan gak cuma sekedar datang aja, tapi juga bisa berpartisipasi dalam semua program lingkungan hidup. Dan misalnya aja, kalau tadi Mbak Desi sudah mencontohkan harus buang sampah pada tempatnya. Kemudian Andi juga bilang teman-teman di sekolahnya juga care dengan program-program lingkungan hidup. Yang saya mau berikan contoh di sini adalah salah satu tema yang juga akan saya bawakan setelah ini dalam seminar yang juga akan saya moderatori setelah ini, karena itu saya harus segera berangkat setelah ini, Pak, mohon maaf. Yaitu adalah mengenai bahaya timbal terhadap kehidupan kita, terhadap kesehatan manusia. Timbal adalah satu logam yang terdapat dalam partikel-partikel di udara kita, yang kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa rasakan, hanya bisa ketahui dampaknya aja. Dan itu terletak pada misalnya sisa-sisa aki, kemudian sisa-sisa dari baterai, kemudian sisa-sisa dari logam-logam berat yang tidak bisa lagi direduksi oleh alam. Sehingga untuk itu kita harus perhatikan juga bahwa logam-logam ini yang terkandung dalam partikel-partikel yang tadi itu harus kita perhatikan untuk tidak dibuang pada sembarangan tempat. Dan ini terutama tidak hanya terkait dengan industri, tapi juga di dalam rumah tangga, karena kita pernah kan menggunakan baterai. Pasti semua punya senter di rumah setidaknya kan ya Bapak Ibu. Nah itu kalau bisa tidak dibuang pada sembarangan tempat. Karena kalau kita biarkan begitu saja, nanti partikel-partikel timbal itu akan terhirup oleh pernafasan kita, sehingga akhirnya nanti anak-anak kita yang akan datang, walaupun saya belum punya anak ya, tapi saya tentunya ingin memiliki anak yang sehat di kemudian hari. Jadi ketika terhirup oleh kita dan juga anak-anak kita, itu akan mengurangi IQ mereka. Jadi kecerdasannya mereka akan berkurang, kemudian kemampuan konsentrasi mereka juga akan berkurang, kemudian dalam kesehatan paru-paru, jantung juga bahkan bisa mematikan pada nantinya kalau memang timbal itu selalu berakumulasi jumlahnya dalam tubuh seseorang dan juga dalam darah seseorang. Untuk itulah sekali lagi kita sama-sama menjaga, karena kita tidak bisa mencegahnya secara visible di depan mata kita, tapi yang kita bisa lakukan adalah dengan memisahkan sampah mana yang organik dan non-organik di rumah kita. Dimulai dari situ, nanti dari situ kita bisa mengumpulkan lagi sampah-sampah non-organik itu sehingga akhirnya bisa diolah dan tidak menyebabkan pencemaran di udara kita. Karena sampai saat ini memang baru ditemukan yang terparah adalah di Serpong, contoh kasusnya. Di Jakarta alhamdulillah masih belum mencapai angka yang sama dengan yang Serpong, tetapi kita berharap tentunya tidak bisa angka-angka di Jakarta tidak mengalahkan di Serpong ya. Jadi itu bisa mencegah anak-anak kita nanti tumbuh tidak dengan udara yang penuh dengan partikel-partikel logam yang tidak bisa dicerna oleh tubuh dan akhirnya malah mengakibatkan bisa mematikan pada tubuh kita. Mungkin itu yang bisa saya share hari ini. Terakhir mungkin saya kalau Pak Taufik terkenal dengan jago puisi, saya ingin memberikan pantun. Oke, sedikit aja. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Anda cinta lingkungan, tanamkanlah rasa itu di dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.